Halo guys, selamat datang di channel Film. Dan pada video kali ini, Mimin akan membahas rangkuman alur film seru dan menegangkan yang berjudul Hell or High Water. Film bergenre trailer ini dirilis tahun 2016. Film ini mengisahkan tentang perjuangan kakak beradik yang harus berurusan dengan sebuah bank. Sebelum itu, kalian bisa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya bisa update video-video seru lainnya dari Film. So, karena sudah ada spoiler di awal, kita langsung cus ke videonya. Di awal film, diperlihatkan sebuah bank bernama Texas Midland Bank, di mana sang teller yang akan masuk kerja langsung diancam oleh dua perampok. Karena masih terlalu pagi, semua uang masih tersimpan di dalam berangkas. Dan yang mengetahui sandinya adalah sang manajer bernama Pak Clausen. Namun tak lama, datanglah Pak Clausen yang akhirnya juga ikut diancam. Dua perampok ini adalah kakak beradik bernama Turner yang menyetir dan adiknya bernama Toby. Namun bukan hanya satu bank, mereka juga merampok Texas Midland Bank cabang yang lain. Good morning, folks. Open the drawer. Open the motherfucker. No bundles. Just loose cash. Toby sempat kaget karena tak mengira pelanggan tadi membawa senjata, dan kemudian mereka pun pulang ke sebuah bekas peternakan. Terakhir, untuk menutupi jejak perampokan, mobil yang digunakan juga langsung dikubur. Diketahui kalau Turner baru saja keluar dari penjara, namun beberapa minggu yang lalu sang ibu malah meninggal. Karena keterbatasan biaya, sang ibu hanya bisa dirawat oleh Toby di rumah. Dan setelah meninggal, Toby ditinggali warisan tanah peternakan tersebut, di mana sialnya tanah itu akan disita oleh Texas Midland Bank jika utangnya tidak segera dilunasi. Karena hal itu, mereka pun akan mencuri uang dari Texas Midland Bank itu sendiri untuk bisa bayar utang. Di sisi lain, kita melihat polisi bernama Marcus dan asistennya bernama Albert yang menerima laporan perampokan di dua cabang Texas Midland Bank. Mereka berdua langsung mendatangi dan meminta keterangan dari Pak Clausen yang sedikit babak belur, di mana Pak Clausen tidak bisa mengenali ciri-ciri Toby maupun Turner karena memakai topeng. Begitu juga dengan sang teller yang masih syok atas kejadian pagi ini. Karena tidak mendapat informasi apapun, Marcus pun dibuat bingung, terlebih aksi pencurian dilakukan di pagi hari. Sementara itu, Toby dan Turner kembali berganti mobil dan mereka pergi ke sebuah restoran. Dalam perbincangan, Toby memiliki dua anak dan juga mantan istri yang masih harus dibiayai sampai sekarang. Ternyata tanah peternakan tersebut mengandung cadangan minyak yang akan dimanfaatkan setelah utangnya lunas. Namun kemudian diam-diam Turner malah pergi merampok bank yang ada di seberang restoran. Sementara itu, Toby masih di restoran berbincang dengan seorang pelayan. Setelah selesai, Turner langsung mengajak Toby kabur. Toby pun kesal karena seharusnya yang dirampok hanyalah Texas Midland Bank. Dan di saat bersamaan, Albert menerima laporan perampokan bank tersebut. If you can stay sober long enough. Sama seperti Pak Clausen, Mbak Teller tidak mengenali wajah maupun ciri-ciri sang pelaku. Namun ia melihat kalau Turner kabur bersama seorang pria yang habis makan di restoran seberang. Langsung saja Marcus pergi ke restoran tersebut dan menemui sang pelayan yang tadi diajak bicara Toby. Di sini, sang pelayan tidak memberi informasi yang lengkap sehingga membuat Marcus sedikit kesal. Ia pun
mengajak Albert pergi ke Texas Midland Bank cabang Coleman, berharap perampokan selanjutnya terjadi di sana. Now he's dreaming of slinging a football for A&M. Kembali ke Turner dan Toby yang akhirnya sampai di sebuah kasino. Di sana, semua uang hasil curian ditukar dengan koin, di mana Turner mengambil sedikit untuk bisa bersenang-senang. Walaupun seorang pencuri yang nakal, namun Turner tidak muluk-muluk untuk menang dalam judi tersebut. Hingga ia membuat seorang bapak-bapak emosi karena memutuskan berhenti di tengah permainan. Di sisi lain, Toby tengah digoda oleh wanita malam yang untungnya Turner datang tepat waktu sebelum adiknya melakukan hal yang kelewatan. Terakhir, koin yang tersisa kembali dijadikan uang dan ditransfer ke Texas Midland Bank untuk bisa mencicil utang. Kemudian di hari selanjutnya, mereka menemui seorang pengacara yang menjelaskan kalau teknik transfer uang lewat kasino tidak akan membuat mereka ketahuan, walaupun uangnya dicuri dari bank itu sendiri. Kini utang tanah peternakan tinggal $40.000 yang harus segera dilunasi dalam 4 hari lagi. Di sisi lain, Marcus dan Albert akhirnya sampai di kota Coleman dan beristirahat di sebuah restoran karena Texas Midland Bank ada di seberang jalan. Nobody's gonna rob this son of a bitch. So this is your plan. Marcus yakin kalau perampokan hanya terjadi di Texas Midland Bank yang ternyata hanya memiliki 7 cabang saja. Dan cabang Coleman ini pasti juga akan dirampok, sehingga mereka hanya tinggal menunggu saja. Sementara itu, Toby dan Turner membeli 1 mobil untuk dibawa Toby menemui keluarganya. Kita pun melihat mantan istri Toby bernama Debbie dan anak sulungnya kita panggil saja David. David pun diberitahu kalau ia dan sang paman tengah berupaya melunasi tanah peternakan pemberian sang nenek, di mana nantinya tanah tersebut diberikan kepada David untuk dimanfaatkan cadangan minyak sebagai pendapatan baru. Karena masih kurang $40.000, mereka memutuskan kembali mencuri dari 2 cabang Texas Midland Bank yang lain. Di pagi harinya, Toby dan Turner berencana mencuri dari cabang Joy dan juga cabang Coleman. Namun, saat tiba di cabang Joy, ternyata sudah tersegel, sehingga mereka lanjut pergi ke cabang Coleman. Dan di tengah jalan, Turner berubah pikiran karena cabang Coleman terlalu kecil untuk bisa mendapat $40.000, sehingga mereka memutuskan pergi ke cabang pos yang jauh lebih besar. Di sisi lain, Marcus juga berpikir hal yang sama, di mana cabang Coleman terlalu kecil untuk dirampok, di mana ia mendapat kabar kalau cabang Joy tersegel. Berarti kini tinggal cabang pos, sehingga mereka langsung pergi ke sana. Kembali ke Toby dan Turner yang akhirnya sampai di cabang pos dan langsung melancarkan aksi perampokan. Tell her stand up! Open the motherfucking drawer! Walaupun berhasil merampok, terjadi baku tembak dengan Pak Satpam. Namun bukan hanya itu, para warga sekitar juga ikut menyerang, sehingga mereka terpaksa kabur. Ternyata Toby terkena tembakan dan untungnya tidak terlalu parah. Karena melihat para warga yang ternyata mengikuti, Turner pun mencoba untuk menghentikan mereka.
Setelah aman, Turner menyuruh Toby kabur karena masih memiliki keluarga yang harus dirawat. Sementara ia akan mengorbankan diri dengan memancing para polisi. Di saat bersamaan, Marcus dan Albert menerima laporan pencurian bank dan langsung tancap gas. Tak lama kemudian, Turner pun dikejar oleh banyak polisi termasuk Marcus dan Albert. Walaupun ini adalah misi bunuh diri, namun Turner berusaha untuk bertahan selama mungkin di sebuah bukit. Dalam baku tembak tersebut, sayangnya Albert tewas tak kena tembakan. Namun tak lama kemudian, datanglah para warga di mana Marcus meminta untuk diantarkan ke belakang bukit. Tak lama, Marcus pun sampai di belakang bukit dan melihat Turner masih sibuk baku tembak. Tanpa berlama-lama lagi, dengan menghela nafas, Marcus pun berhasil menembak mati Turner sekaligus mengakhiri kasus perampokan. Di sisi lain, Toby yang dalam perjalanan pulang harus melewati sebuah pos penjagaan. Ia pun berusaha agar tidak terlihat mencurigakan. Wait right there. Have a good day. Thanks much. Setelah berhasil lolos di sebuah bar, Toby melihat berita tentang kematian Turner karena aksi kepahlawanan dari polisi Marcus. Beberapa hari berikutnya, berkat hasil curian kemarin, Toby langsung melunasi semua utang peternakan dari Texas Midland Bank, walaupun harus kehilangan sang kakak. Di sisi lain, Marcus yang ternyata sudah pensiun kembali ke kantor untuk melihat data Turner karena seharusnya perampokan dilakukan oleh 2 orang. Ia pun menerima data tentang Toby dan mencurigainya sebagai komplotan Turner. Namun Bu Polisi memberitahu kalau Toby tidak memiliki catatan kriminal dan sekarang menjadi pengusaha minyak. Walau begitu, Marcus tidak tenang karena yakin kalau Toby ikut serta dan akan berusaha membuktikannya. I'm the man who killed your brother. I know. Kemudian Marcus menemui Toby yang memang sudah menjadi pengusaha minyak dan hidup lebih mapan. Ia meminta maaf telah membunuh Turner karena memang sudah tugasnya. Dan sekarang ia akan membuktikan kalau Toby juga bersalah atas perampokan yang sudah terjadi. Toby pun mengancam agar Marcus tidak macam-macam karena sekarang tanah dan pertambangan minyak ini milik Debbie dan juga kedua anaknya. Walau begitu, Toby berharap mereka bisa mengobrol lagi untuk membahas soal perampokan yang telah terjadi, dan film pun tamat. Di film ini diperlihatkan kakak beradik yaitu Turner dan Toby yang mencuri uang dari Texas Midland Bank untuk bisa melunasi utang tanah peternakan yang akan disita oleh bank tersebut. Walaupun terlihat berjalan lancar, namun aksi mereka diketahui oleh Marcus dan Albert yang sedikit demi sedikit mulai mencari mereka. Akhirnya setelah berhasil mencuri, utang tanah peternakan bisa dilunasi walaupun Turner harus tewas karena mengorbankan diri. Baiklah, segitu aja rangkuman film Hell or High Water. Semoga kalian terhibur dan see you.